Yeah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara untuk memperbaiki kulkas 2 pintu Hitachi yang seperti di video awal tadi kelihatan ngeblok penuh dengan es. Otomatis ke bawah juga tidak akan dingin, membuat es juga tidak akan beku. Nah, buat kalian para subscriber dimanapun Anda berada, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak pernah ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga bila suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian agar bisa mengetahui tentang video saya. Oke, lanjut saja ke tahap pertama, yaitu saya akan mengecek yang namanya timer. Tapi tidak akan mengecek timer terlebih dahulu, tapi untuk mengecek yang namanya ampere pemanas. Nah, sebelum saya membongkar yang namanya pemanas atau heater, biasanya saya akan mengecek ampernya terlebih dahulu untuk mengetahui kerusakannya di bimetal kah, di timer kah, di fuse panas kah, atau di heater kacanya yang rusak. Oke, simak saja video saya berikut ini agar bisa mengetahui dari awal sampai akhir. Tonton video ini sampai dengan selesai agar bisa memberikan komentar yang sesuai dengan video berikut ini. Ini adalah timer yang sedang saya bongkar. Saya akan mengetesnya. Nah, ini adalah timer. Itu bisa kelihatan ini adalah timer. Untuk mengetahui timer 1 atau 13 atau 14, saya akan mengetesnya menggunakan ampermeter. Tapi terlebih dahulu saya akan melihat ampernya. Ini timernya bergetar tapi sepertinya tidak berputar. Bisa dilihat itu tidak berputar. Ini padahal sudah saya tancapkan listriknya tapi tidak berputar. Biasanya memang kalau misalnya dia sedang di defrost dia tidak akan berputar, tapi saya akan tes ini 13 atau 14 ini menggunakan ampermeter untuk mengetahui lebih jelas kerusakan yang ada di kulkas Hitachi ini. Oke, ini adalah 13. Nah, buat kalian para subscriber dimanapun Anda berada, kalau ingin mengetes yang namanya heater, putarkan sampai dia terdengar suara ceklek, yaitu berarti sudah di waktu defrost. Nah, waktu defrost itu berapa lama biasanya? Buat kalian yang belum tahu, waktu defrost biasanya itu 8 jam. Tapi timer juga ada yang double defrost atau 2 kali defrost, yaitu 4 jam sekali. Tergantung tipe si timernya. Ini tipe timernya yang 8 jam sekali. Oke, sebelumnya saya akan mengetes yang namanya pemanasnya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa pemanasnya nyala, tapi terlihat yang namanya timer masih tidak berputar. Pas tadi juga di nyala kompresor harusnya dia berputar, sudah fix, itu ternyata si timernya yang rusak. Saya akan langsung ganti apakah dia berputar atau tidak. Si timernya saya akan putarkan biasanya, tapi kalau misalnya sedang defrost dia tidak akan berputar. Dia harus berhenti sampai yang namanya bimetal itu mati. Proses bimetal mati itu
menunggu panas itu naik sampai yang namanya blok es itu cair. Makanya nanti saya akan, supaya mempercepat proses dalam pencairan, saya akan siram menggunakan air. Oke, simak saja cara-caranya. Nah, ini sudah saya cek, si timernya memang tidak berputar, timernya mati, tidak berputar sama sekali itu. Nah, ini yang baru kelihatan berputar. Nah, itu seperti itu, berputar berarti si sudah fix, ternyata si timernya oke. Tahap selanjutnya saya akan membersihkan yang namanya bunga-bunga es menggunakan air untuk mengetahui apakah pemanasnya sudah jalan atau tidak. Kalau pemanas tadi sudah saya tes memang nyala, berarti timernya yang rusak. Nah, begitu para subscriber dimanapun berada, sebelum kita mengecek kerusakan yang ada di kulkas 2 pintu, biasakan mengetes ampere terlebih dahulu. Seperti ampere pemanas, itu harus tahu dia nyala atau tidak. Kalau tidak nyala, otomatis antara kerusakannya yaitu antara di metal atau fuse atau heater kacanya. Nah, ini adalah proses supaya si bunga esnya cepat cair agar bisa ke proses selanjutnya. Oke, setelah tadi saya sudah membersihkan sisa-sisa bunga es yang masih banyak, saya akan menutupnya kembali untuk mengetes dinginnya selama kurang lebih 5-10 menit untuk mengetahui proses dinginnya dia cepat atau tidak. Nah, berarti tadi itu yang rusak adalah timernya. Nah, begitu cara untuk mengetahui timer rusak atau tidak. Kita lihat di yang namanya di situ ada kaca, dia berputar atau tidak. Nah, timer juga banyak jenisnya, ada yang double defrost, 2 kali defrost, ada yang 1 kali defrost, ada juga yang ukurannya besar, ada juga yang ukurannya kecil, dan ada juga yang paling besar. Tergantung modelnya seperti apa, tapi fungsi yang paling utama itu dia untuk memutarkan waktu 8 jam sekali, mematikan yang namanya kompresor, mengganti ke heater atau ke pemanas supaya mencairkan sisa-sisa bunga es agar menjaga supaya dingin di atas bisa membekukan es, dingin ke bawah untuk bisa dia plus atau minus 1. Nah, begitu caranya. Nah, ini saya sudah proses memasangkan yang namanya termometer. Nah, itu adalah termometer saya. Termometernya tidak akan terlalu besar, di angka 3 saja karena standarnya itu angka 4 atau 5. Nah, ini ke proses menyalakan si kompresor, berarti dia sudah berputar kembali ke proses kompresor menyala karena si timernya sudah saya ganti dengan menggunakan timer yang baru. Ini timer yang baru. Oke, langsung saja ke proses pemasangannya kembali atau merapikannya kembali. Oke, buat kalian para subscriber dimanapun Anda berada,
Yang mungkin baru melihat video saya yang kali ini, silahkan berikan komentar pertanyaan apapun. Kalau misalnya saya bisa menjawab, saya akan jawab, saya akan memberikan jawaban. Nah, buat kalian yang belum subscribe, dan intinya saya akan memberikan caranya. Klik tombol merah, terus tombol lonceng juga, supaya agar saya share video terbaru saya, Anda bisa mengetahui tentang video terbaru saya. Oke, like juga bila Anda menyukai video ini, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mengetahui tentang video terbaru saya. Nah, ini udah tinggal memproses, menunggu dinginnya sampai dengan 5-10 menit. Kalau memang sudah dirasa oke, berarti ini sudah bagus. Oke, begitu saja tutorial cara memperbaiki kulkas 2 pintu. Tinggal menunggu proses dingin. Bila semua sudah oke, saya akan tutup semuanya. Saya akan rapikan. Sekian saja. Ini pemanasnya sudah nyala lagi dan timernya juga sudah oke. Sekian saja, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.